Hai semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Gak boleh ada komplain ya, karena aku pakai handphone yang berbeda. Takutnya kurang sharp, kurang apa gitu ya. Aku ingin membahas untuk siang ini, teman-teman, rencana nyata dia untukmu. Kalau aku bilang ada rencana nyata, berarti aku memiliki insting bahwa dia percaya akan koneksi ini. Oke? Aku akan buka beberapa rencana ya yang dia akan lakukan untuk dirimu. Coach. Wow, pride. Schedule. Fate. Ada takdir. Teman-teman, ini bagus banget sih. Ya. Aku ngelihatnya di sini ada namanya awakening. Ya, kalau kita bicara mengenai withdrawal, berarti ada sesuatu yang dia korbankan. Sudah ada sesuatu yang dia korbankan. Nah, kita ngeliat di sini energinya dalam case-nya hubungan kamu sama dia itu sebetulnya adalah hubungan yang berdasarkan ego. Jadi kalian itu sama-sama pengen dilihat mature, ya, dalam arti mature itu saling bisa diandalkan satu sama lain. Aku pengen pride nih, aku ingin menunjukkan bahwa I can, ya, aku lebih baik, aku lebih lebih bisa mengerti dan memahami. Di sini ada keinginan dari dari hubungan ini bahwa aku tuh yang terbaik buat kamu, aku yang cocok buat kamu, aku yang memenangkan hati kamu, ya. Lalu di sini aku melihat kalian itu memang sudah memiliki sebuah rencana, di mana rencana tersebut memang menakdirkan kalian itu tidak hanya menjadi angan-angan ya. Sebetulnya rencana kalian itu pengen ada namanya penyatuan, pengen ada namanya kesepakatan, apapun itu. Nah, yang aku bisa lihat di sini, ya mungkin sebelumnya rencana untuk bersama, rencana untuk berdua, atau ketika kalian sudah mulai menjalani, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Ada yang putus, ya, ada yang putus atau tidak sesuai dengan rencana, sehingga di sini energinya, outcome-nya aku tuh melihat kayak masih mau mencoba lagi dan mencoba lagi, ya. Energi dia tuh masih kayak mencoba, masih ada rasa optimis. Kalau kemarin tuh sempet gagal, di sini dia masih ada rasa optimisme tuh, ya. Menurut dia takdir itu bisa gagal, bisa menang gitu ya. Nah, kalian ini kebetulan dapat takdir yang gagal, tapi tidak menyurutkan diri dia untuk memiliki planning ke depannya. Karena di sini dia ada impian, ada optimisme. Itu mungkin yang tidak ada di kamu. Kamu mungkin udah merasa pesimis dan merasa capek, ya kan? Nah, sekarang aku akan membukakan di sini rencana nyata dia untukmu. Rencana nyata dia untukmu. Wow, ini ada kartu yang masuk tuh kan. Kalau kita membaca tarot itu pasti ada kartu-kartu yang nyelip, teman-teman. Pusingnya minta ampun itu. Kita akan lihat di sini ya. Rencana nyata. Ada dua kartu yang tidak sengaja terbalik, bukan aku mau. Di sini energinya itu melepaskan namanya ego, melepaskan namanya, aku bisa bilang harapan-harapan kosong. Nah, ini kan ada kartu Two of Swords dan ada kartu The Magician.
ya. Aku seperti melihat kayak ada rencana yang sebetulnya itu hampir matang, tetapi kayak belum dijalani. Ini nyata loh teman-teman, ya. Ini adalah nyata, jadi nggak main-main. Nggak main-main banget, karena aku ngelihatnya di sini, untuk kondisinya, dia itu tinggal mengumpulkan apa yang perlu yang perlu dipegang. Misalnya nih, dia butuh kepercayaan kamu, dia butuh materi, dia butuh misalnya dia harus settle dulu, ya kan? Belum bicara dengan keluarga dan lain-lain. Sebenarnya ini sudah ada dalam planningnya dia, tetapi masih kayak ditahan gitu loh. Terkait dengan withdrawal di sini, ada sesuatu yang harus dikorbankan. Ketika kalian ingin menjalani rencana ini, adanya pemersatuan dan lain-lain, dan dia di sini optimis, maka ada satu yang dia korbankan. Kita akan lihat ya teman-teman. Apa yang dia korbankan untuk menggapai rencana nyata denganmu. Ada kartu Four of Swords, energi, effort, ya. Yang tadinya males-malesan, akhirnya waktunya dia dan lain-lain jadinya aktif lagi, udah nggak mau malas-malesan. Kalau kita bicara mengenai Four of Swords, ini istirahat, tapi ini aku bicara mengenai ada yang dikorbankan, waktunya dia dikorbankan untukmu, ya. Mungkin tidak kau ketahui, dia di sini sebenarnya sangat care sama kamu. Tetapi memang ada hambatan. Misalnya kalau orang pengen sesuatu nih, ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya di sini itu mungkin dia belum bisa tepati, teman-teman. Bisa jadi ya, ada hal ini dan hal itu. Tidak mudah loh untuk mempersatukan satu hubungan atau tujuan. Apalagi kalau kondisinya di sini dia pernah gagal dalam pernikahan atau kondisi-kondisi yang mengganggu psikis. Ada kartu strength, ya. Kartu strength di sini artinya apa? Aduh, anakku kenapa ya? Sabar. Kartu strength di sini menunjukkan apa sih, teman-teman? Menunjukkan bahwa energinya itu tidak mundur, tidak maju, tetap bertahan dengan kondisi dia di sini. Dia masih ingin memaksimalkan hubungan kalian, walaupun menurut kalian itu udahlah berjeda. Tapi di sini dia masih punya optimisme. Makanya di sini ada kartu kekuatan. Ada kartu Page of Pentacles. Jadi gini, optimismenya dia itu adalah sesuatu yang berbentuk nyata. Jadi bukan lagi halu-halu nih, bukan masalah tarik-tarikan energi lagi, udah enggak. Aku ada, kamu ada, ya udah kita sama-sama. Ada sesuatu yang dia tawarkan sama kamu, itu nyata. Ini berupa komitmen. Aku ngelihatnya seperti itu. Tuh. Yang aku lihat ya teman-teman, dia di sini itu sangat mempertahankan energi cinta kalian. Kenapa? Karena ketika dia memiliki janji atau ketika dia optimis akan satu keinginan di hubungan ini, dia akan terus membawanya sampai kapanpun. Sampai dia bisa benar-benar memberikan semuanya sama kamu. Kita lihat ada kartu Magician kan. Ini bicara mengenai penciptaan. Ya, kartu Magician itu mengenai kartu penciptaan. Kalau bisa terjadi, kalau materi ya, kemudian buah pikiran, emosi, dan lain-lain itu ada. Tetapi di sini kartu keduanya kita lihat ada kartu Two of Swords. Jadi dia tidak mau terburu-buru. Ini benar-benar ada big planning. Big planningnya itu sekaligus gitu loh teman-teman. Nggak setengah-setengah. Ya. Yang aku bisa bilang sama kamu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Aku baca energinya dulu ya, kita belum ke
pokok utamanya, jadi aku harap kamu dengerin sampai habis. Di sini ada kartu Four of Wands, ya. Ini kita lihat banget teman-teman, kartu-kartu yang sudah keluar. Ya, aku akan kembali lagi ke kartu yang sudah keluar. Di sini dia, aku bilang, mempertahankan namanya apa? Waktunya dia juga. Jadi kalau kamu bilang dia tidak effort, itu salah, ya. Dia cuma tidak mau menyampaikan sama kamu. Biarkan semua ini menjadi surprise gitu ya. Ada kartu kekuatan, ada kartu Page of Pentacles, Eight of Wands, dan ada kartu Four of Wands ya. Ini sudah kelihatan tujuannya. Ujung-ujungnya kita akan bersama-sama. Ini yang aku bilang sama kamu. Kartu Page of Pentacles itu menunjukkan bahwa dia memiliki sebuah keseriusan. Page of Pentacles itu bicara mengenai sesuatu yang tidak terburu-buru tapi pasti. Page of Pentacles sifatnya memang lambat, tetapi kita akan menuju ke sana. Itu yang dia bilang. Itu yang dia berikan energinya pada kita hari ini. Ya, jadi ya kamu di sini juga harus bisa lebih mengapresiasi dia gitu. Sekarang kita akan lihat secara gamblang, jelas sebenarnya apa rencana dia sama kamu ya. Aku akan menggunakan kartu lain teman-teman supaya energinya nggak kecampur. Mungkin kayak terlihat agak boros, tapi never mind ya. Aku akan menggunakan kartu lain. Di sini aku akan ambil kartu apa ya? Kartu cinta saja. Oke. Apa rencana dia untuk kamu? Ada kartu Two of Rose. Kalian di sini, dia mau buka jalan dulu. Ya, dia mau buka jalan dulu. Buka jalan tuh dalam arti apa sih, Kak? Dia ini sedang kayak ada di persimpangan. Gitu. Berarti kalau misalnya dia mau membuka jalan, salah satunya harus dilepaskan dulu. Ini aku ngelihatnya mungkin ada satu kondisi di mana dia harus memilih. Antara pekerjaan, antara kalian ini misalnya dalam satu institusi yang sama sampai nggak bisa bersama, mungkin dilarang pacaran atau apa ya. Tapi aku bilang di sini dia ingin buka jalan. As of Shell. Perlu diketahui apakah menurut kamu dia itu punya orang lain nggak sih? Karena di sini kartunya bisa aja ada seseorang yang mungkin lebih dulu dia dekati, gitu ya. Mungkin ada seseorang yang dia dekati. Tapi yang kayaknya sih energinya tipis. Tapi ada yang mungkin dia incar. Tuh, energi magician. Aku biarin dulu ya, sari roti lewat. Karena aku lagi buka kamarku supaya udara baik masuk ya. Nah, di sini teman-teman, ini ada kartu magician lagi. Ya, bisa jadi kisahnya ini adalah kisah cinta dua orang. Tapi bukan kamu. Dia mungkin ada yang lain. Dan ini menjadi hambatan. Ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah, ada yang baru punya pacar atau pendekatan. Dan pendekatannya lebih dulu. Ini kita ngomong real aja. Kita lihat dulu ya untuk ininya. Ada kartu Prince of Shell, ada kartu Charmer. Aku ngelihatnya gini teman-teman. Dia berusaha untuk terus menarik pesonamu. Ya, dia juga akan memberikan pesona terbaiknya dia untuk kamu. Karena jujur ya, kalau kita bicara Prince of Shell di sini, dia tuh sebetulnya memiliki rasa sama kamu. Tapi rasanya tuh kayak datangnya tuh kayak tiba-tiba. Di sini ada energi Cancer.
sorry, water sign. Water sign itu lebih, oh sorry, ini energi Pisces ya, Insular Prince ya, sorry. Energi dari Pisces. Lebih kepada dia mengambil energi kamu supaya kamu tuh ada bondage atau kamu tertarik sama dia. Dia berusaha menggunakan pesonanya. Rencananya, ya ada sinyal. Dia membuild up sebuah koneksi di sini. Ya, ini aku bisa bilang ini adalah tahap awalnya. Walaupun dia sudah punya pasangan, mungkin ya dalam tanda kutip sudah punya pasangan, tetapi dia di sini ceritanya itu memberikan pesona kepada kamu, sehingga terjadi namanya ada lihat-lihatan, naksir-naksiran, mulai ada sinyal. Nah, ini bisa berlaku buat kamu yang pendekatan. Bacaan ini bisa masuk. Ada kartu King of Rose dan ada kartu Ace of Gem. Kamu tahu nggak sih, dengan segala macam yang dia lakukan kepada kamu, dia mencoba untuk memotivasi diri kamu. Aku lihat ini energinya dia seorang pria atau wanita yang dia pikirannya lebih dewasa daripada kamu, dan dia itu memberikan support kamu secara bukan finansial, tapi lebih kepada perasaan, lebih kepada rasa cinta, lebih kepada kamu nyaman. Dan di sini ada timbal balik dari kamu, dan dia mengharapkan adanya respon dari kamu. Ya. Opposition, re-evaluation, Seven of Wings, dan ada Four of Shell. Kalau kita bicara mengenai angka 7 ya teman-teman, itu bicara mengenai networking, bicara mengenai apa sih namanya, lawan jenis ya, bagaimana komunikasinya. Dan aku ngelihat di sini ada sisi insecurity ya, ada kondisi di mana mungkin kamu merasa tersakiti, atau kondisi ini yang membuat jadi kayak bukan kamu gitu ya nggak sih. Jadi kamu kayak merasa berseberangan, atau kamu sama dia ada konflik setelah itu ya. Dan di sini ada kartu Four of Shells. Kalian tuh kayak saling mengevaluasi diri. Cintanya udah ada, aku bilang. Cintanya ini sudah ada, sudah kuat. Walaupun dia mungkin di sini awalnya itu punya pasangan, terus kamu nggak sengaja dijadikan sama dia orang kedua, orang ketiga, dan lain-lain. Mungkin, ya. Kalau misalnya dia belum punya pasangan, berarti pacar-pacar genit lah. Kayak gitu. Membuat kamu evaluasi. Kita lihat dulu ya untuk ceritanya. Aku selesaiin ceritanya dulu. Wow. Di sini dia membutuhkan pengertian kamu loh. Dia membutuhkan pengertian kamu. Dan kalau aku lihat di sini, ada kartu Prince of Coin. Ini bicara mengenai Earth Sign. Kamu tuh hanya pengen ada sesuatu yang nyata. Kalau misalnya memang ini berencana, kalau kamu memang mau sama aku, ya kamu jangan melepaskan aku. Ada bahasa begitu. Kamu harus mempertahankan aku. Caranya ya kamu sendiri. Kamu pengen pengertian aku, ya kamu harus berusaha untuk aku. Ada bahasa begini. Kamu pengen di sini ada namanya penyatuan. Tetapi mungkin itu yang dia belum bisa kasih. Oke? Nah, sekarang kita baru masuk nih ke topiknya. Apa sih rencana-rencana nyatanya?
Kan kita bicara mengenai cerita dulu, teman-teman. Oke, rencana nyatanya. Ini punya ada kartu Nine of Cups. Aku bilang dia tidak menyerah dengan kamu. Kartu Nine of Cups, dia tidak menyerah sama kamu. Kenapa nggak menyerah? Karena sudah dapat important point dari kamu. Udah dapat chemistry, udah dapat perasaan sayang. Aku tidak merasa sendiri, tapi aku bisa meng-share, bisa menerima energi dari kamu. Gitu. Jadi ada take and give di sini. Punya harapan juga dia. Nah, ini ya. Sebenarnya yang mau dia benar-benar koreksi adalah pemikiran kalian. Gimana pemikiran kalian itu bisa selalu sejalan. Ini masih jadi PR buat dia. Yang dia pikirkan tentang kamu, let's say, kamu adalah orang yang baik. Dia juga di sini pengennya apa? Melakukan kebaikan. Lebih dari yang udah kamu pernah berikan sama dia. Ada kartu Eight of Swords. Dulu, sebelumnya, mungkin baru-baru ini, ya, baru-baru ini, dia baru tahu, baru nyadar kalau kamu itu adalah elemen penting di hidupnya dia. Dia nggak bisa move on dari kamu. Belakangan ini ada nggak yang hubungin kamu? Dia nggak bisa move on dari kamu. Ada kartu Ace of Swords. Pengen memperbaiki semua kesalahan. Pengen adanya komunikasi. Itu yang udah dia pikirin. Knight of Cups mulai datang untuk memperhatikan kamu lagi. Ya, kita bicara mengenai Pisces di sini. Kalau kita bicara mengenai Pisces, berarti ada energi spiritual. Ya, ada sebuah koneksi yang nggak biasa antara kamu sama dia. Di sini pengen diwujudkan. Dia pengen menjadi pelindung kamu. Bahasanya dia adalah dia yang paling ngerti kamu. Dalam kehidupan nyatanya, dalam prosesnya, dalam lapangannya, apa yang dia lakukan? Knight of Wands, mulai berani untuk bersikap. Bersikap dari apa? Ya, dari hubungan-hubungan yang mungkin di luar dari antara kamu dan aku. Four of Pentacles. Dia pengen ada komitmen. Four of Pentacles bilang kamu gak boleh kemana-kemana. Kamu harus sama aku. Kamu adalah harta, kamu adalah manusia, kamu adalah segalanya. Kamu adalah diamond buat aku. Gak boleh pergi. Six of Swords. Aku akan mendapatkan apapun caranya. Dengan cara kotor sekalipun, aku akan mendapatkan kamu. Aku akan rebut kamu kembali dari pasangan kamu. Kalau seandainya kamu udah punya pasangan, kalau kamu udah punya pendekatan, dia akan masuk lagi dalam hidup kamu. Four of Cups. Aku pengen bersama dengan kamu. Aku pengen mengistirahatkan pikiranku dengan dirimu. Aku tidak mau ada jeda. Aku pengen stop di sini ketika aku sudah mendapatkan kamu lagi. Kamu adalah keluarga. Aku bilang, dia pengen satu atap, satu rumah sama kamu, menikah sama kamu, resmi sama kamu, dan di sini ada kartu Ten of Cups, ingin menjadi keluarga. Kamu adalah keluarganya. Pengen ada pengikatan, pernikahan ya. Pengen punya cucu, punya anak, dan lain-lain. Itu untuk kamu yang umur-umurnya mungkin ya sudah
masih muda. Kalau kamu yang udah umur 60 atau udah di atas 50, ya 50 masih oke, 60, 70. Ini hanya sebagai teman, apa ya, teman asal kamu tahu gitu loh, dia ini ada buat kamu. Sampai kamu udah nggak ada pun, sampai kamu terus-terusan, kamu akan selalu ada di hatinya. Ini banyak banget orang-orang lewat ya. Terus gimana dengan kondisi kalau kamu di sini umurnya sudah antara 27 sampai dengan 40? Ada kemungkinan menikah? Ada. Ya, optimis. Jadi kalau untuk umur-umur yang ini ada kemungkinan menikah, ada kemungkinan pemersatuan, tetapi dengan kondisi dia sudah melepaskan ini dulu. Kalau misalnya dia tidak melepaskan pasangannya, kalau di sini memang tidak terjadi pada bacaanku, maka jangan muluk-muluk mau bersama, tapi dia ada buat kamu. Ya, kalau dia sudah selesai dan kamu dan dia hanya aku dan kamu, maka ini jadi kenyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku blessing supaya ini menjadi kenyataan. Aku akan ambil untuk energi-energi yang tertarik di sini dan aku tidak akan buka namanya karena aku nggak mau membuka tabir lebih jauh, dan ini rencana dia untuk kamu. Pelan-pelan asal asal bener-bener ada Capricorn, Scorpio, Leo, Virgo. Ini kartu-kartu agresif semua ya. Gemini, Libra, Cancer, Aquarius, Pisces, dan Taurus. Kartunya agresif kecuali Pisces. Pisces itu biasanya koneksinya dari dari energi. Kira-kira kapan ya Kak? Aku hanya bisa bilang kira-kiranya ya. Tapi tidak pakem loh ini karena di tarot nggak diajarin juga. Jadi kalau syukur-syukur terjadi, alhamdulillah. Kita bicara Nine of Wands, itu akhir tahun teman-teman. Ya, akhir tahun atau 9 bulan lagi. Itu aja yang aku bisa bilang. Antara bulan ini kan kartu Sagittarius ya, November Desember lah dia akan mulai datang lagi ya, dan menjalankan rencana ini. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.